Nah, kita akan membicarakan mengenai rambut rontok atau gejala kebotakan yang ini menjadi hal yang ditakuti oleh banyak pria, termasuk juga Adrian Maulana. Lalu apa saja kira-kira penyebab dari kebotakan pada pria dan juga apa kira-kira solusinya? Kita sudah hadirkan Dr. Susi Wong, tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, bagi Anda yang ingin bertanya, bisa hubungi kami di 29546188 untuk Jabodetabek dan 02129546189 untuk di luar Jabodetabek. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Dok. Aduh, Dok, benar Adrian kata langsung ingin nanya nih sepertinya. Udah pasti, Dok. Itu saya benar-benar khawatir loh. Saya ini kan baru 27 ya. Tambah 10. Tapi saya ini sudah mengalami proses yang udah mengalami kebotakan. Artinya begini, Dok. Saya rambutnya tuh rontok sekali. Andai kata memang ada tumbuh rambut, tapi rambutnya udah nggak seperti rambut saya yang dulu. Tapi rambutnya jadi halus-halus kayak anak bayi gitu loh, Dok. Apa itu udah tanda-tanda kebotakan nih, Dok? Kalau dilihat sebetulnya masih ganteng ini. Ya, bukan masih. Kalau itu memang dari sananya sampai kapan juga tetap ganteng, Dok. Iya. Tapi sebetulnya secara normal loh ya, rambut kita ini selalu ada yang rontok. Oke. Tiap hari. Berapa helai itu biasanya, Dok? Secara klinis kalau kita masih dalam range 50 helai, sehari itu masih boleh dibilang normal. 50 helai itu total ya, bukan dalam sekali kita lagi melihat rontok, bukan. Ya. Terutama ketika kita habis keramas biasanya lebih banyak ya. Dalam tanda petik masih boleh lah. Tapi juga jangan kaku. Artinya kalau biasanya nggak sekian banyak, tapi kenapa sekarang ini kok lagi banyak? Bertambah banyaknya drastis itu begitu ya. Itu, Dok? Itu juga kalau kenapa sebetulnya penyebabnya boleh dibilang multifaktorial. Jadi bermacam-macam. Apa saja contohnya? Contohnya ya, kalau kerontokan, misalnya habis demam tinggi juga bisa ya. Jadi habis sakit panas, demam tinggi ya berhari-hari begitu. Atau yang seringkali juga pasien tidak menyadari nih, diet ketat. Oh, nah itu Adrian, siapa tahu itu. Oke, nah sekarang nih diet ketat yang seperti apa yang bisa menyebabkan kebotakan? Karena kan saya dietnya itu cuman nggak makan gorengan gitu kan, terus mengurangi yang lemak-lemak, kolesterol gitu. Selebihnya saya makan protein, saya makan lemak buah kayak dari alpukat saya tetap makan loh. Gitu. Oh itu sih aman lah. Masih aman. Maksudnya kalau yang berbahaya kalau diet yang ketat yang seperti apa? Mungkin bisa di-share nih, Dok. Ya, misalnya turun berat badan cepat sekali. Dalam 1 bulan misalnya 5 kilo, 6 kilogram begitu ya. Oh itu terlalu cepat ya, Dok? Saya kira begitu loh. Karena biar bagaimanapun rambut ini untuk tumbuh dia perlu banyak nutrisi. Betul. Banyak nutrisi. Kecil-kecil sedikit-sedikit tapi banyak. Jadi ketika kita membatasi diet itu terlalu ketat, berat badan turun drastis. Berikutnya tidak langsung, mungkin 3-4 bulan berikutnya. Baru kita lihat rambut ini kok rontoknya lebih dari biasanya. Iya, ini pernah terjadi juga sama saya. Memang akhirnya abis itu saya ke dokter dan kemudian diberikan zat besi sebagai katanya untuk menambah kekuatan dari rambutnya. Itu benar, Dok? Betul. Salah satu elemen lah ya yang diperlukan rambut. Tapi tentunya banyak sekali kebutuhan nutrien lainnya, zinc, B12, vitamin-vitamin, elemen kelumit kita bilang ya. Elemen kelumit. Trace element. Itu ada di makanan-makanan seperti apa, Dok, yang bisa mencakup semuanya? Iya, ini juga menarik. Tapi prinsipnya tidak ada satu makanan yang memenuhi seluruhnya. Itu sebabnya kita perlu variasi makanan. Jadi jangan dibatasi, jangan terlalu memilih ini lebih baik, ini tidak baik. Tampaknya kita perlu makan seluruhnya. semua. Ada mitos yang mengatakan kalau kita nggak makan daging merah, rambutnya tuh cenderung mudah rontok. Tapi kalau memang rambutnya mau lebat lagi, banyak mengkonsumsinya daging merah. Benar nggak tuh, Dok? Saya kira enggak ya. Kamu pernah yang mengalami gitu? Saya pernah sih, katanya gara-gara saya nggak ganti proteinnya dengan protein. Jadi saya waktu itu mencoba untuk tidak memakan daging. Tapi kemudian katanya harusnya diganti proteinnya. Itu benar, Dok? Maksudnya kita ganti jadi protein nabati gitu. Ya. Kembali lagi saya kira keseimbangan intake ya. Karena kalau kita pertimbangkan teman-teman kita yang vegetarian, mereka boleh bilang nggak ada intake normal-normal sama aja sekali. ya? Iya, betul. Nggak ada intake hewani ya dalam bentuk apapun. Jadi saya kira betul keseimbangan protein itu keseimbangan intake lah. Gampangnya ya. Dok, sebelum kita berlanjut, ini sudah ada yang bergabung bersama kita nih, Nas. Halo, selamat pagi dengan Agung ya kalau tidak salah. Pagi. Ya, selamat pagi dengan Agung dan Pasar Beli. Oke, silakan. Apa, Mas? Selamat pagi buat Mas Abian ya.
Selamat pagi. Pagi. Dan buat Bu Dokter dan sebelahnya jalannya rawat Istaf. Begini ya, saya ada masalah karena sering saya jadi kan tanpa disadari ada ngambil rambut saya, ngambil kepala saya dulu. Terus ketika saya sisiran, potong rambutnya, itu saya pakai bermacam-macam sampo seperti ya sampo-sampo ternama, tapi juga ada solusinya. Jadi gimana menurut Bu Dokter untuk mengatasi kerontokan? Sedangkan di usur-usur saya ini kelihatan seperti botak gitu, tapi kalau kelihatan di matahari, kena sinar matahari, kalau di dalam keadaan yang gelap, itu ada jatuh rontok gitu. Oke, baik Mas Agung. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Selamat pagi. Mirip sekali dengan saya. Problemnya di sini, bukan di sini, bukan di belakang, tapi di kalau orang bilang apa? Unyeng-unyengnya. Unyeng-unyeng. Kalau satu tuh katanya bandel, kalau dua tuh apa gitu ya. Orang zaman dulu, tapi benar. Betul, Dua katanya yang sudah bandel. menggunakan Oh, dua yang padahal bandel. berbagai shampoo-shampoo ternama, tapi Iya, masih iya. saja mengalami kebotakan di situ. Kira-kira apa tuh solusinya, Dok? Iya. Jadi pagi Pak Agung ya. Jadi kembali lagi sebetulnya kita perlu evaluasi, Iya. perlu menilai. Karena kebotakan itu sendiri bisa ada yang dalam tanda petik kelainan ya, yang kita bilang alopecia areata. Apa itu, Dok? Jadi kebotakan setempat. Kita bilang pitak. Oh, Ya, bahasa Jakartanya ya. Walaupun sebelumnya nggak pitak nih. Oh iya, itu terjadi bisa tiba-tiba lah begitu. Oh ya? Kadang-kadang pasien ini tidak menyadari yang menemukan siapa hairdressernya. Ya, Oh ya, iya ya. benar. Bisa pada pria, bisa pada wanita juga. Jadi biasa-biasa saja. Tapi kalau mereka ketika menata rambut mungkin ya baru terlihat, oh ada sedikit kosong ya daerah Biasanya ini. itu bisa bukan jadi karena akibat ada mungkin pernah jahitan atau karena ada cedera di situ, Dok. Ya, itu Nggak numbuh lagi akhirnya. Iya, betul. Itu kebotakan yang boleh bilang permanen karena luka parut, scarring. Ya, Oke. alopecia, scarring alopecia. Tapi kalau yang alopecia areata tadi, itu kebotakan setempat yang kita bilang pitak, itu sebagian besar justru tidak berhubungan dengan luka parut sebelumnya. Oke. Jadi sebetulnya akar rambutnya ada, Oke. tapi terjadi kerontokan yang cepat di Karena daerah apa itu berarti, Dok? Lagi-lagi faktor pastinya memang kita tidak tahu ya, tapi ada kombinasi kekebalan tubuh, ada beberapa teori yang menyokong penemuan itu. Tapi baiknya dia akan tumbuh lagi. Oh, begitu. Iya. Dengan cara alopecia apa? areata. Sekarang yang standar ini pengobatan ada yang dioles, ada yang disuntik lah ya. Prinsipnya sama karena dia akan menstimulus pertumbuhan rambut. Selama ada akar, rambut akan tumbuh. Selama Oke. ada akar, Selama ada rambut akar, akan iya, tumbuh. iya betul. Berarti kalau misalnya pada pria gitu, itu kan faktornya tadi dokter bilang banyak gitu, termasuk Iya. juga mungkin ada faktor tadi Dari udara genetik, juga ya, udara dari genetik juga, juga. Nah itu kalau makanan. misalnya kebotakan pada pria yang dini gitu, itu bisa ditumbuhkan lagi berarti? Oh iya, saya kira begitu. Saya kira begitu. Jadi untuk Pak Agung ya tadi ya, ada baiknya dia cek dulu ke dokter untuk pastikan bahwa ini sebetulnya memang kelainan yang kita bilang alopecia areata, kebotakan setempat begitu ya, kecil-kecil di satu-satu area, atau memang mungkin juga belahan rambut. Oh, berarti diganti-ganti gitu? Ya, belahan rambut yang memang dari awal seperti begitu ya. Baiklah. Makanya kalau dokter ganti-ganti ya, tiap minggu Ganti-ganti ya. Iya, stylenya gitu. Kadang di Rambutnya tengah, bagus. kadang zigzag gitu ya. Zigzag gitu. Oke, Dok. Oke, kita akan menyapa lagi, ada penelpon lagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Sanas, Mas Ardian. Selamat pagi. Mau tanya apa, Iya, Mas? pagi juga dokter. Pagi. Apa nih Iya, pertanyaannya? dokter. Ini dok, biasanya kan pada umumnya kan yang saya lihat itu kan teman saya itu kebanyakan botaknya di bagian depan ya dok ya, karena umur masih muda juga. Terus penanganannya itu sebenarnya khusus itu seperti apa sih dok? Apa perlu obat-obatan juga dok untuk menyuburkan biar apakah bisa numbuh lagi gitu dok? Oke. Tapi jangan khawatir, katanya kalau botaknya di depan itu artinya pinter, iya kan? Betul. Kalau di belakang katanya itu kan namanya orangnya perasa. Nah, kalau botak semuanya dia rasa dia pinter. Gitu. Oke. Ini jokes tahun 80-an ya? Tahun 80-an. Oke. Iya, betul. Gimana betul, dok? betul. Kalau botaknya di depan tuh, Dok? Iya betul, tapi memang mitos itu betul ya. Jadi orang dulu pikir kalau sini dahi agak licin itu
golongan yang profesor. Profesor. Ya. Tapi Banyak sekarang pikir. kelihatannya orang lebih melihat sisi kosmetik. Ya, jadi ada riset yang menarik juga nih di Korea Selatan ya. Mereka menemukan bahwa orang yang banyak rambut di wajah, tapi sedikit rambut di kepala, itu lebih kurang menarik. Lebih kurang menarik menurut mereka. oke. Jadi lebih tua dari usianya. Oh. Ya. Jadi kalau ini kelainan yang ini, saya kira ini lebih mengarah ke yang kita sebut androgenetic alopecia. Jadi kebotakan. Ya. Penurunan hormon itu ya, testosteron itu. Iya betul. Jadi kebotakan yang didasari oleh gangguan hormon androgen, terutama androgen ya. Iya, iya. Jadi kita bilang androgenetic alopecia. Alopecia itu kebotakan. Jadi pada kasus ini saya kira ya, lagi-lagi kita harus evaluasi lah, evaluasi kulit kepala dan rambutnya ya. Penipisan pada pria ini memang unik. Dia akan mulai di sisi depan. Di sisi depan ya, kanan kiri, lama-lama menjauh, bertemu di tengah. Oh, Jadi dari depan dia akan ke puncak. Nah itu. dari belakang juga ada nggak sih, Dok? Biasanya soalnya saya melihat Ada ya? kadang-kadang Malah ada di atas. om-om gitu banyak yang dari belakang, terus makin lama makin depan. Senengnya lihat om-om deh. Saya lihat om-om gitu, om biasanya dari belakangnya botak. Biasanya mulai dari depan ketemu di tengah. Jadi akan lihatnya tengahnya yang botak. Jadi dia tidak seperti gambar tadi ya, yang pertama itu. Ya, itu skala Hamilton and Norwood yang dipakai untuk menilai seberapa jauh sih kebotakan pada pria ini. Oke. Ya. Kalau obat-obatan yang misalnya bisa ditemukan di rumah gitu, Dok, ada nggak sih kayak seperti kita kan tahu katanya seledri bisa meningkatkan pertumbuhan dari rambut dan juga Ada lidah kemiri buaya. juga kata lidah buaya orang lah, haring orang ya. haring. Ada nggak yang bisa dilakukan di rumah? Saya kira kalau untuk kasus seperti ini perlu penelitian lebih lanjut ya, perlu penelitian lebih lanjut karena seperti tadi kita bilang penyebab androgenetic alopecia ini ada faktor genetik loh, ya ada faktor yang kita tidak bisa rubah begitu aja ya dengan herbal tadi. Oke, tapi kenapa sih Dok kebanyakan kok justru malah pria yang mengalami kebotakan walaupun memang wanita kan juga ada. Yang tipis. Ya, Iya, kenapa sih Dok? iya, Kenapa di pria gitu? Kenapa ya? Memang udah dari sananya begitu ya? Kelihatannya karena reseptornya lebih peka saya kira. Jadi angka kejadian androgenetik ini memang lebih tinggi, jauh lebih tinggi ya. Kira-kira 70% pada pria dan 40% pada wanita. Oh, oke. Ya, karena hormon androgen ini sendiri kan lebih tinggi pada pria. Iya. Jadi Oke. saya kira ada peran tersebut ya. Oke. Baik, kita akan coba juga menghubungi, ini ada yang sudah bergabung bersama kita, iya, Dok. silakan. Mungkin punya permasalahan yang sama. Halo, mungkin Anda mengalami kebotakan? Silakan pertanyaannya. Halo, dengan siapa? Halo, dengan Ari di Surabaya. Oh ya, Wong Surabaya. Apa pertanyaannya, Mas? Iya, ya selamat pagi dan selamat pagi Dok. Pagi. Iya, usia saya masih muda nih, masih sekitar 26 tahun. Nah, saya mewaspadai ini akibat genetik ya. Orang tua saya, bapak saya cukup rambutnya cukup bisa dibilang botak. Apakah itu menjadi faktor keturunan juga ada. Kedua, penyebab dari rambut rontok itu apa? Aktivitas saya selalu di lapangan. Saya pernah dengar bilang kalau rambut sering dicatok, kemudian sering di hairstylist, itu juga bisa menyebabkan rambut rontok. Dan cara penjagaannya adalah menggunakan sampo baby. Dulu bilangnya seperti itu. Apakah itu benar mitos itu? Kita tidak. Baby. Oke. Mas kerjanya apa, Mas? Kok di lapangan sering nyatok-nyatok rambut, Mas? Kerjanya hampir sama seperti Mas Adrian dan Mbak Halisa situ semua. Saya juga ada di JKP. Sama kita tos dulu Wah, jadi ternyata ini juga public speaker, mungkin pembawa acara juga yang suka menggunakan alat catok katanya tuh, Dok. Itu juga bisa menyebabkan kebotakan, Dok, kalau sering-sering, Dok. Iya, saya kira sebelum kita sampai ke kebotakan tentunya kerontokan dulu ya. Tentunya kerusakan rambut dulu. Ya. Betul, jadi trauma-trauma seperti ini, trauma mekanik, tarik ya, tarik lembab, panas sepanjang hari begitu. Lalu trauma kimia, misalnya pewarnaan, Hairspray? rebonding. Ya, hairspray saya kira tidak ya, tapi rebonding, smoothing. Rebonding, smoothing. Hari ini merah, besok coklat rambutnya, besok lagi. Ya, itu kan semua sebetulnya trauma pada batang rambut, ya. Jadi mungkin nggak menyebabkan kerontokan? Iya, mungkin. Hair dryer yang terlalu panas misalnya, itu juga
saya kira perannya besar ya. Oke. Jadi faktor trauma dari luar ini yang sebetulnya kita bisa kontrol Nah ya. gimana, tapi kan udah profesinya Betul, dok, kita seperti betul. itu, tapi juga Iya. nggak mau ngalami kebotakan, masa ganti profesi dok, jangan dok. Iya ya, gimana Treatmentnya ya? seperti apa? Apakah Iya, Dok. memang harus masker setiap minggu gitu? Katanya kan kita harus melakukan masker dan juga krimbat, betul dok? Nggak juga? Ini juga balik lagi ya. Sebetulnya Mitos. ada baiknya. Enggak juga loh. Betul juga dalam arti mengembalikan kelembapan batang Ya. rambut itu betul. Tapi juga perlu sedikit hati-hati karena ketika rambut lagi rontok ya, rontoknya lagi fase yang banyak begini, ketika kita lakukan krimbat, Dipijit-pijit, apalagi iya, tekanannya keras ya dok ya, betul. makin Malah rontok jadi, ya. Betul, jadi trauma juga. oke. Belum bahan-bahan yang dioleskan mungkin juga iritasi ya. Bisa juga ya kulit-kulit yang sensitif dia tidak tahan dengan bahan pengawet, bahan Iya. parfumnya begitu juga menambah masalah ya. Kalau pemakaian hair tonic bisa ya dok? Oh ya, hair tonic saya kira malah jawaban yang lebih baik ya. Oke. lebih Kemudian untuk sesuai. faktor istirahat bagaimana dok? Itu juga mempengaruhi nggak sih? Karena kan istirahat itu juga untuk proses regenerasi kulit dan juga termasuk rambut ya. Betul. Nah, gimana dok saran dari dokter? Betul, saya kira istirahat itu pengaruhnya banyak ya. Karena ada penelitian juga nih pada mereka yang di militer, ya militer, ternyata kurang tidurnya ini menyebabkan testosteron ini turun banyak. Dan selanjutnya ujungnya akan membuat akar rambut ini mengecil. Ya, kalau dia mengecil berarti umur rambut ini menjadi lebih pendek, lebih mudah rontok. Oke. Baik. Tadi kelihatannya dia juga menanyakan tentang faktor genetik ya. Benar, orang Faktor tuanya genetik ya. juga mengalami Iya, kebotakan, dia 26 tahun, Iya, gimana iya. dok? Jadi ini juga menarik karena ternyata ketika ayah mengalami kebotakan awal itu chance-nya, kesempatan dia untuk juga mengalami ini 2,5 kali lipat lebih besar dibanding orang normal. Dua Iya, setengah iya, kali iya. lipat. 2,5 kali Oke. lipat lebih besar dibanding Berarti orang yang normal. berarti yang mudah untuk dilakukan seperti tips-tips misalnya untuk merawat rambut di rumah untuk Adrian misalnya seperti apa tuh dok? Untuk Dia memang Adrian, sayang banget sama saya. Dia Saya kan khawatir kalau partner iya. siarannya ini Saya takut nanti sampai jadi dari kebotakan. Hugh Jackman tiba-tiba jadi Bruce Willis kan. Tapi juga keren juga sih Bruce Willis. tetap keren aja ya. Gimana dok tuh tipsnya dok? Saya kira kalau tadi seperti yang trauma itu ya, pengaruh trauma, yang kita bisa kurangi misalnya kalau kita keramas 1 kali aja deh. Jadi keramas 1 jangan kali. pagi keramas, malam keramas Oke, lagi. sehari 1 kali. Kecuali memang habis fitness, habis renang gitu ya. Iya. Kalau memang ada yang perlu dibersihkan silakan. Oke. Tapi ada orang yang keramas itu ritual sih ya. Pokoknya kalau masuk kamar mandi keluar mesti Harus basah. keramas. Iya. Ya, yang begitu boleh kurangi. Yang deh kedua ya. apa, Dok? Yang kedua misalnya manipulasi pada helai rambut nih. Seperti tadi hair dryer kalau perlu ya hair dryer Kurangi yang ya. dingin deh. Oke. Daripada hair dryer yang panas sekali Baik, begitu ya. baik. Pewarnaan boleh dikurangi gitu ya. Stres tentunya masing-masing punya kapasitas untuk handle ya. Istirahat tentu cukup. Iya. Nutrisi saya kira terjaga, jadi jangan khawatir. kelihatannya Suplementasi aman juga nih. bisa membantu ya dok Oh, ya, iya. vitamin-vitamin Iya, tadi ya seperti betul. dokter bilang zinc, B12 Ya, ya kan. biotin, Biotin ya, ya. ada juga. Oke. Baik, thank Ya. you Ya, banget sama-sama. loh Dokter Susi Wong nih. Semoga nanti Adrian besok-besok juga lebih jembros lagi gitu ya. Iya dong, lebih hits lagi. Kembali lagi langsung seperti gondrong. eranya Elvis Presley dok. Dulu rambut saya kayak begitu ya kan. Tapi nggak apa-apa lah, botak kan seksi seperti Bruce Willis ya. Iya, kayak anak-anak dulu aja, boxy, boktak, seksi. Boxy ya. Oke, nah kita setelah ngomongin gimana caranya memperbaiki rambut, biasanya kan kita mejeng tuh kalau Iya dong, weekend. weekend, benar. Kemana nih? dong, biar keren-keren gitu. Nah kalau ngomongin weekend, pekan depan musim liburan sekolah nih dimulai. Hore, saya Hore. libur. Nah, ingin mengajak putra-putri Anda untuk berlibur sambil juga belajar sekaligus juga menyehatkan diri. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda saat lagi di Indonesia Morning Show. Libur telah tiba.